Jangankan kita, seorang kafir saja, seorang yang misionaris saja menulis tentang Michael Hurt, menulis tentang 100 tokoh yang terhebat, yang paling berpengaruh dunia. Dari 100 tokoh itu, dia tidak menyebut Musa dan Isa padahal dia Yahudi, tapi dia menyebut Muhammad, prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang number one, yang nomor satu. Kenapa? Aku baca sirahnya, perjalanan hidupnya, aku baca surahnya, akhlaknya, hampir tidak aku temukan satu celah untuk mencela seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cocok Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Kenapa? Karena tidak ditemukan celah atasnya. Ya, ukurannya mun Pak Abdullah suruh itu baca selawat, mikir itu dulu. Kembali terlalu banyak celah yang bisa saya temukan. Tapi untuk Rasulullah shallu alaihi, karena tidak ada celah untuk mencelanya. Dari namanya sendiri sudah Muhammad, arti Muhammad adalah dia yang selalu dipuji. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Namai dia Muhammad ketika engkau nanti lahirkan. Kenapa? Karena Muhammad artinya akan selalu dipuji sampai kiamat. Darah dengan tidak memuji Nabi, dia menghina Nabi. Muhammad kurang ajar, ukuran kurang tukang sihir, Muhammad gila. Tapi dalam sebutan Muhammad, dia sudah memuji Muhammad itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Salatan tabtahu lana abwabar ridha wa taisir wa tughliqu biha abwabasy syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah, yang alhamdulillah wa syukurillah sudah dapat hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, para tamu undangan, bapak-bapak, para kepala lingkungan, singkatnya hadirin hadirat, segenap para tamu undangan yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kita kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam acara memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah di Masjid Al-Amin lingkungan Karangpanas. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan dan dawamkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tamu undangan yang berbahagia, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni acara inti uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Yang sama-sama kita hormati seluruh takmir Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Lingkungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, mami-mami tiang, bapak-bapak, singkatnya hadirin, jemaah majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas limpahan rahmat taufik hidayahnya pagi ini kita dapat berkumpul untuk mengungkapkan rasa cinta kita terhadap kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dalam cinta kita dalam kelahiran Nabi ini mendatangkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan limpahkan semoga atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah SAW tidak cukup kita bicarakan dalam ukurannya seumur hidup kita. Tidak ada orang yang paling alim habis tentang Rasulullah, tidak ada. Tidak ada orang yang paling hebat pengetahuannya tentang Rasulullah, kafah, tidak ada. Sampai Aisyah pun ditanya oleh Abu Bakar, ya Aisyatu siflana an hasanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, ceritakan kepada kami bagaimana akhlak dan sifat Rasulullah SAW secara keseluruhan. Qalat Aisyatu, Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahrun la sahila lahu. Rasulullah itu ibaratkan lautan yang tidak ada tepiannya. Semakin kita berenang, semakin kita menyelam, kita akan terpesona, semakin terpesona dengan keindahan beliau, dan tidak akan pernah cukup waktu kita untuk membahas kesempurnaan Rasulullah. Wa kana khuluquhul Quran, dan kata Aisyah, dan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu ayat yang berbicara tentang hukum. Hukum itu pertama kali khitabnya adalah Rasulullah. Tidak ada kisah yang datang dari Al-Quran kecuali kisah itu adalah ibrah untuk Rasulullah SAW. Tidak ada pelajaran daripada Al-Quran kecuali pelajaran itu yang pertama kali dikhususkan untuk kekasih Allah Rasulullah SAW. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan pernah berhenti untuk mengkaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita kurang-kurang ngaji, ya, kemudian mau meneladani Nabi, bagaimana kita akan menyempurnakan cinta kita? Sementara kata Nabi sendiri, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak akan pernah sempurna iman tiang pelungguh sami nike sebelum aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling lebih ia cintai, melebihi cintanya terhadap anaknya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dasar dari kesempurnaan iman kita. Tidak ada wali menjadi wali kecuali beliau harus melalui perantara Rasulullah SAW.
Tidak ada kekasih yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui kekasih tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang ingin suluk dalam thariqah, dalam ma'rifat, dalam hakikat ukurannya kecuali mengenal dulu Rasulullah SAW mulai daripada syariahnya. Sehingga jemaah di narak cerita orang itu bisa ma'rifat, bisa berthariqah tanpa melalui yang dilalui Rasulullah dulu. Apa yang dilalui Rasulullah? Syariahnya, ya, syariahnya, akhlaknya itu dilalui Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu mau dan itu sangat bisa, tanpa syariah, tanpa suluk, Rasulullah itu bisa langsung sampai ke Allah. Tapi beliau adalah gambaran daripada syariah. Orang yang berthariqah tanpa syariah, orang yang bermakrifat tanpa syariah, itu syariahnya kebablasan, ya, agamanya kebablasan jamaah. Saya nggak mungkin niki luwe dengan dek nawah ngaji hadis, dek wah ngaji sunnah, dek wah turun lek pengajian selun-selun ngaku irin jari wali. Wali aku nih, wali apa? Wali etan, ya. Dengan si ngaji parane ampas si ngaji aro ampas ti unin ne si perlu hati unin. Hati anda tidak akan pernah memahami apapun kalau akal anda tidak diisi dengan syariahnya Rasulullah SAW. Maka tidak ada kewalian, tidak ada apapun yang bisa sampai kepada derajat hakikat yang tertinggi kecuali melalui syariah Rasulullah SAW dan akhlak Rasulullah SAW. Karena semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah akhlak kita terhadap Allah dan sesama. Oleh karena ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara apapun tentang Rasulullah pasti menarik jemaah. Tentang maulidnya, artinya hari kelahiran, pasti menarik hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena kelahiran Nabi didatangkan oleh Allah segala kemuliaan alam semesta ini, ya. Segala alam ini bertasbih, ya. Kenapa? Karena menyambut kedatangan kekasih Allah Rasulullah SAW. Berbicara tentang mauludnya, anak yang terlahir, sosoknya adalah sehebat-hebat bayi yang terlahir di bumi ini adalah sosok yang terlahir maulud Rasulullah SAW. Kalau kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi, kalau setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, ya, ukurannya dia meninggal, maka langsung dia menjadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan di dalam surga. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW yang lahirnya mendatangkan kemuliaan dunia dan isinya, maka lebih-lebih kelahiran beliau, sosoknya adalah sosok yang terbaik. Tahun kelahirannya, pokoknya segala yang berkaitan tentang Rasulullah pasti terbaik. Makanya tidak boleh kita niki menyangka suuzon terhadap Rasulullah. Ya, misalkan Rasulullah merari lebih langan 5 siwak atau 12, bagus ndik tipe Rasulullah? Bagus? Bagus atau ndik? Mun pelunggu? Ndik bagus. Ya, Rasulullah itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, berpaling dan bermuka masam ketika Ummi Maktum datang bertanya tentang agama. Berpaling bermuka masamnya Rasulullah bagus atau ndik? Bani dengan ndik bagus? Aneh dengan ndik bagus. Rasulullah berpaling bermuka masam baik atau tidak? Mun pelunggu cerubak jelek, ya. Yang Rasulullah pasti baik. Ummi, an-nabiyil ummi, Nabi itu tidak bisa baca tulis, baik atau tidak? Baik. Kalau kita tidak bisa baca tulis, bodoh. Bodoh, ya. Ukurannya Rasulullah diminum air kencingnya oleh sahabat, baik atau tidak? Baik. Mun kencing pelunggu mencret, Pak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan setiap malam ukurannya kurma-kurma terbaik terhadap istri-istrinya setiap malam. Walaupun dia itu tidak makan, tapi diberi kurma tiap malam. Sehingga tiap malam Rasulullah berkeliling ke istri-istrinya yang 12 itu dalam riwayat,
sehingga setiap pagi beliau berkunjung bertanya, ya ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, siapakah istri yang paling engkau cintai? Kata Nabi tinggal menjawab, yang aku beri kurma tadi malam. Karena semuanya dikasih kurma, yes. Datang ke sana lagi, siapa ya Rasul yang paling kau cintai? Yang tadi malam aku beri kurma, yes. Sampai 12 itu ditanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan semua, tidak ada istilah yang kita bisa katakan tidak baik. Jangankan kita, seorang kafir saja, seorang yang misionaris saja menulis tentang Michael Hurt, menulis tentang 100 tokoh yang terhebat, yang paling berpengaruh dunia. Dari 100 tokoh itu dia tidak menyebut Musa dan Isa padahal dia Yahudi, tapi dia menyebut Muhammad, prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang number one, yang nomor satu. Kenapa? Aku baca sirahnya, perjalanan hidupnya, aku baca surahnya, akhlaknya, hampir tidak aku temukan satu celah untuk mencela seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cocok Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Kenapa? Karena tidak ditemukan celah atasnya. Ya, ukurannya mun Pak Abdullah suruh itu baca selawat, mikir itu dulu. Kembali terlalu banyak celah yang bisa saya temukan. Tapi untuk Rasulullah shallu alaihi, karena tidak ada celah untuk mencelanya. Dari namanya sendiri sudah Muhammad. Arti Muhammad adalah dia yang selalu dipuji. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Namai dia Muhammad ketika engkau nanti lahirkan. Kenapa? Karena Muhammad artinya akan selalu dipuji sampai kiamat. Darah dengan tidak memuji Nabi, dia menghina Nabi. Muhammad kurang ajar, ukuran kurang tukang sihir, Muhammad gila. Tapi dalam sebutan Muhammad dia sudah memuji Muhammad itu sendiri. Dan ini terhina Nabi Muhammad. Ya, orang Perancis, orang mana kemarin menghina Rasulullah, dia sebut Muhammad saja dia sudah memuji Muhammad. Seperti ada orang namanya sering yang bilang Pak Selamat, ketika Selamat kemana-mana pasti selamat. Telanggar Pak truk, isi truk Pak Selamat, selamat. Telanggar si truk tetap selamat. Ya, Pak Selamat muncelep jogot, selamat legot. Sampai mati Pak Selamat, alhamdulillah selamat mati. Kenapa? Karena walaupun orangnya tidak selamat, namanya adalah selamat, yang ngumbe-ngumbe tanah selamat. Arah-arah dengan Pak Subur, ya subur-subur diri. Darah seninaan ya subur, dia bangkol ya subur, tidak ada uang subur, banyak uang subur. Kenapa? Namanya adalah kesempurnaan daripada maknanya. Jemaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu semua yang berhubungan dengan beliau itu selalu baik. Ya. Sampai ukurannya Abdullah Ummi Maktum ditanya, ya Abdullah Ummi Maktum, apakah engkau itu tersinggung? Apakah engkau marah dengan sikap Rasulullah SAW? Kata Ummi Maktum, demi Allah aku tidak marah. Kenapa? Aku tidak lihat dia berpaling hakikatnya, dan aku tidak melihat dia itu bermuka masam. Pada tampilan yang aku lihat, dia tetap gagah, dia tetap orang yang merendah di hadapan siapapun. Tapi Allah menegurnya bukan karena dia tidak baik, karena Allah ingin menjadikan Rasulullah yang terbaik, bukan karena dia tidak baik. Arak si baik, arak si terbaik. Rasulullah itu tidak cukup baik saja, tapi yang harus yang terbaik. Kenapa? Karena umatnya ini terbaik, jamaah. Ya, kuntum khairu ummah, itu ini terbaik. Maka segalanya diberi yang terbaik. Qurannya terbaik, hadisnya terbaik, nabinya terbaik, surganya terbaik, syariahnya terbaik, hakikatnya terbaik, akhlaknya terbaik. Saya tidak baik itu. Kita kadang umatnya tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak menteladani Rasulullah SAW. Oleh karena ini jemaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang Rasulullah sungguh tidak cukup waktu kita. Ini kedua ini jam 10:30 lanjut jo karang kemo. Ya. Apa yang kita ambil dari Rasulullah? Kita ambil satu pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, surat Taubah. Surat Taubah merangkum akhlak Rasulullah SAW. Apa kata Allah?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini 3 sifat dasar Rasulullah, dicintai, diangkat menjadi kekasih, diangkat menjadi khairul anbiya wal mursalin, dicintai oleh umatnya, selalu didambakan oleh makhluk di alam semesta ini, sampai binatang pun tidak berlari daripada Nabi, sampai lalat pun tidak berani menyentuh kulit Nabi, sampai nyamuk pun malu untuk menggigit Nabi. Ya, karena 3 karakter Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, azizun 'alaihi ma'anitum, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Rasulullah tidak akan pernah senang kalau melihat sahabatnya itu tidak senang. Rasulullah tidak pernah kenyang kecuali sahabatnya kenyang dahulu. Rasulullah tidak tidur kecuali sahabatnya sudah tidur terlebih dahulu. Rasulullah tidak akan pernah bahagia kalau tidak melihat bahagianya umatnya, melihat bahagianya sahabat. Ya, maka itu akhlak jamaah. Ya, ngombentan itu nih senang ngengat dengan senang, atau kita ikut susah atas kesusahan orang lain. Munite kebalik, kita ini apa istilahnya, ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, tetangga beli motor baru, ya meriang, kembali dah ibu. Tetangga tak angkat jari pejabat ukuran, ya sakit otak, ya kebalik belah kita ini. Rasulullah itu sifatnya dia itu mencintai apa yang orang lain cintai, dia senang apa yang orang lain senangi. Makanya beliau mengatakan apa, kata Nabi SAW, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maknanya apa? Kalau anda ingin sempurna iman, lihat orang lain itu. Kalau orang senang dipuji, kalau anda senang dipuji, pujilah orang lain. Kalau anda senang dicaci, cacilah orang lain. Ya. Kalau anda senang disebengin, sebengin orang lain. Lamun sida girang menjauh dari masyarakat, yang senang dijauhi, jauhilah orang lain, karena kebaikan itu akan kembali ke kita, tidak akan kepada siapapun. Ya. Karena kita sifatnya tidak mau susah, maka jangan buat susah orang lain. Ya. Kalau kita mau senang, senengin apa yang disenengin orang lain. Kata Nabi, sifat nikmat itu jamaah adalah mendatangi siapa yang menyanjungnya, memujinya. Yang kata suruh itu si Nabi, lamun tengengat batur senang apa lente, Allahumma umli wa abli, ya Allah berikan kebahagiaan yang sama dengan saya. Ya, munarak batur beli yang mobil baru misalkan, Allahumma umli wa ubli, ya Allah saya bisa belilah ukurannya, ya Allah bisa datangkan untuk saya. Cepet dia datang. Ini selapuk si doa yang dengan Arab batur beli motor, mudah-mudahan roga terlampar si truk kempona lawasun. Artinya apa? Ya, kita ini senang orang susah, sehingga boro-boro kita menjadi solusi. Rasulullah itu menjadi solusi luar biasa jamaah terhadap orang lain. Sampai ukurannya ketika peletakan batu pertama Hajar Aswad di Ka'bah itu, ya, Rasulullah menghormati seluruh kafilah-kafilah itu, Bani Quraidah, Bani Qunainah, semua bani-bani itu ngumpul. Bagaimana Rasulullah merasakan agar apa? Tidak ada kecemburuan sosial. Apa kata Nabi? Beliau hamparkan sejadah sorbannya, kelatnya sorban, letakkan Hajar Aswad ini di sini. Semua kita ketua kafilah ini ambil pegang semua ujung-ujung sorban saya, kita angkat dia sama-sama. Ada nggak yang cemburu? Nggak ada. Itu akhlak Rasulullah SAW. Bahwa apa? Bahwa beliau itu tidak senang kaumnya itu cemberut-cemberut, dia sendiri senang.
Ya, makanya pelungguh kalau mau nikmat orang datang ke kita, nikmati nikmat dengan lain ngakan manok. Alhamdulillah mudahan tebau ngakan manok lende datang manok nu bareh bapak. Datang berkadaya kedua. Iya, itu sifat nikmat. Rasulullah itu pinter merasa, bukan merasa pinter kayak kita. Hari ini orang banyak merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Apa ni namun dia aku dia jari maulid uni. Mun dia aku dia jari masjid ti. Mun dia aku doang. Puputan dan wahtayak mesigi. Ya. Ini namanya Anda sok pinter. Nabi itu pinter atau tidak pinter? Mana? Bani dengan Nabi tidak pinter. Nabi itu sepinter-pinternya, tapi beliau tidak pernah merasakan dirinya pinter. Karena sifat Nabi harus pinter, ndarak Nabi bodoh. Ya. Maka sampai kapanpun tidak ada Nabi lagi setelah Nabi. Kenapa? Dia narak kelasnya Nabi yang paling pinter. Ya. Rasulullah itu pinter tapi tidak pernah merasa pinter, tapi beliau pinter merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu garis besar Rasulullah. Mun tahu merasakan kepedulian sosial jamaah, maka Allah akan angkat kita sekelas Rasulullah SAW. Sehingga apa? Rasulullah pertama kali yang diberikan oleh Allah bukan harta, bukan apa-apa, bukan jabatan, tapi Rasulullah pertama kali diberikan oleh Allah dalam kemuliaannya, alam nashrah laka sadrak, aku lapangkan hatimu. Tu lapang hatinya Rasulullah nun de narak musuh jamaah ni mun itu beda sekedi ukuran pilihan muni apalagi nak politik nak ndi ya dende angka ni ini himbauan MUI Kota Mataram. Ya, jangan karena kita beda pilihan hari ini kita ini saling sebang saling ngengos jamaah. Saya ngapa mun pilihan kita jari juga ya bete patuh doang ngeniruan tuh. Si cerubak tetap cerubak, si bidang tetap bidang. Ya, artinya apa? Slow saja. Silakan memilih siapa yang Anda sukai, tapi itu bukan membuat kita berbeda, karena itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Sampai arah lingsar bagi nunggal tunu tapi ang arah gang arena apa gang ngengos. Dia percaya lalu tuh ya. Gang ngengos asli gang ngengos aran. Ya. Kembe aran gang niki gang ngengos ustad tuh yang berketuan. Saya ngak tuan guru, saya liwat le gang niki ndarak dengan tahu kemos. Ngengos doang. Saya suruh ganti dengan gang kemos. Ya, mudah-mudahan wan terganti. Ya. Ya. Ngengat pelangnya doang kemos, gang kemos. Jadi jemaah, ya hari ini bagaimana kita merasakan orang lain? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sok pinter, jangan sok segalanya, seolah kita mengatur semuanya. Rasulullah kalau mau bisa semuanya, tapi Rasulullah masih memberikan apa hak-hak orang lain. Di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min khiyari ummati, sesungguhnya sebaik-baik umatku yang pilihan Allah, sebaik-baik umatku yang dipilih oleh Allah. Bagaimana kata Nabi? Qaumun adalah seseorang yathakuna jahra, mereka itu tertawa lepas lisaati rahmatillah karena berbahagia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya ketika dia itu menangis, menangisnya sir, tidak tertahan karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kita ini kalau ngaji bahagia jamaah di lamun te pengajian salat bawa bahagia itu yang disenangi Rasulullah. Bolehkah tertawa? Tertawalah. Ya, angkamun pengajian tertawalah. Ya, lepas tertawanya karena bahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Timbang de ketawa le kapi le senggigi tunu. Ya. Ya. Pak dan ya senggigi doang tahu senang jombe pabu une gigi une itu doang tahu senang ya. Tapi ketika kita ini ibadah nggak senang itu masalah
maka jadilah orang yang bisa membahagiakan orang lain, karena pahala yang paling besar juga kata Nabi, idkhulus surur fi qulubil ibad, memasukkan rasa senang dalam hati orang lain. Ya. Muntawah moyang dengan ini bahagia senang jamaah. Allah itu tidak buta, Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak kedok, dia tahu bagaimana membahagiakan kita. Ya. Kalau kami tidak bisa membahagiakan orang lain ya Rasulullah, apa kata Nabi? Kafa, cukup engkau tidak membuat orang lain kecewa, itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pelungguh belum bisa membahagiakan orang lain, maka cukup anda tidak menzolimi orang lain, itu sudah hebat. Yang masalah nyebang-nyebang diri terus ya nyakit-nyakitin diri, itu masalah di dalam umat Nabi SAW. Pelajaran yang kedua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sifatnya adalah harisun alaikum, punya cita-cita haris, artinya niki besar keinginan, himmatul awali, cita-citanya besar untuk umatnya. Ya, sampai akhir hayat beliau pun ukurannya Nabi itu yang bertanya tentang umatnya. Datang malaikat bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah tiba waktunya untuk menghadap Allah. Kata Rasulullah, apa yang Allah persiapkan untuk saya? Kata malaikat, ya Rasulullah, semua surga telah dibuka untukmu, semua bidadari surga telah berhias untukmu, semua pintu neraka ditutup untukmu, tidak satu pun api neraka yang menyala. Semua malaikat, semua nabi-nabi bersab-sab bersusun di langit untuk menyambut kehadiranmu. Apa kata Nabi SAW? Ya, bukan itu yang aku inginkan jawabannya. Kalau itu aku tahu, kata Nabi SAW, karena itu bagianku. Tapi yang membuatku bahagia, fa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umat saya? Ya. Bagaimana umat saya, kata Nabi? Balik lagi malaikat, ya Allah, Rasulmu tidak senang untuk dirinya saja, tapi dia bertanya bagaimana untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, baligh ila Muhammad, sampaikan kepada Muhammad, annal jannata, bahwanya sanya surga tidak akan pernah dimasuki pertama kali kecuali umatnya yang masuk pertama kali. Katakan pada Muhammad bahwa umatnya semuanya dipastikan masuk neraka, tidak akan ada yang dikekalkan di neraka, masuk selamanya ke dalam surga. Ya, maka dengan itu Rasulullah tersenyum, baru beliau bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking cita-cita besarnya. Apa yang kita ambil dari ibrah niki jamaah, bahwa Rasulullah senang untuk membahagiakan orang lain, cita-citanya besar, maka kita harus menjadi manfaat yang besar buat umat niki jamaah. Jangan menjadi tidak ada manfaat, karena khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya. Jadilah orang yang punya manfaat, walaupun hanya dengan sekedar kita meletakkan sendal di masjid, kata Nabi. Ya, ini kadang saking pelitnya sandal-sandal jok masjid gembok nih. Ya, gembok, kebi ente gembok, telang laun sandal baru nih uni. Ya, terus arak tulisan haram uni. Ya Allah, si langsung si pelit po bapak. Ya, jadilah orang bermanfaat. Ya. Ya, terhadap sesama. Kenapa? Manfaat itu bukan kembali kepada orang lain hakikatnya, tapi manfaat kebaikan kita pasti balik ke kita. Jangan bertanya anda itu dapat apa, kata Nabi. La tas'aluna ma tu'ta. Jangan bertanya apa yang engkau diberi. Kalau engkau bertanya apa yang diberi, maka engkau tidak akan berbuat. Ya, itu nih beketuan dulu, apa mau tetang masjid arande dulang, munde narak borong wah huni. Ya, apa manfaatnya jadi tamir masjid, narak papu gaji narak borong wah huni. Ya, apa jarin jadi ketua remaja, narak payadahan borong wah. Berfikirnya terlalu muluk-muluk. Ya, maka kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Pada umat pelunggu Muhammad, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal malaikatu wan nas ajma'in. Ya. Ya, kerjakan saja. Ya,
Allah menatap amalmu, malaikat menatapmu, Rasul menatapmu, manusia menatapmu, semuanya menatapmu. Allah tidak tidur, Dia tahu yang terbaik untukmu. Ya, jangan berpikir makanya kita dapat apa, kerjakan saja, maka Allah tahu yang terbaik untuk kita, jamaah. Ya. Pelunggu datang ke sini kerja, tidak dapat rezeki di sini, yakinlah demi Allah, Allah persiapkan rezeki yang lebih besar ketimbang di tempat ini. Ya, ukuran dendek jauh-jauh, ya, tiang misalkan ceramah leti, ya, tundang ruak, darah berkat-berkat, ya karang panas, darah berkat, bareh tu lain, ya Allah secikar. Ya. Maka kalau di sini tidak ada, yakinlah Allah persiapkan di tempat yang lebih baik. Ya, marak sering tiang ceritakan, ya, jamaah haji kita ukurannya dulu, tapi ya, dia niki jamaah adalah kerjaannya tukang jual sapu ijok nu tulangan dengan gawah. Ya, dia bercerita dia justru dihajikan itu dengan haji plus plus. Haji plus plus padahal tukang sapu ijok dagang. Kenapa bisa seperti itu? Dia bercerita, Tuan Guru Unin, suatu pagi setelah subuh kebiasaan saya keluar dari rumah, jalan sudah kemana angin membawa saya. Untuk apa? Untuk jual sapu ijok. Ya. Anehnya di perempatan, suatu perempatan, ketika saya mau lewat ada batu di tengah jalan itu. Batu itu lumayan besar. Kalau orang menabraknya, orang itu bisa kecelakaan. Ya, dengan niat ikhlas bismillah saya ambil batu itu. Ya, dengan niat mudah-mudahan orang selamat dari batu ini. Ternyata apa? Iya dia selamat. Berukna bait batu pun terlamper terus. Terlamper si mobilnya mobil Alphard lagu dia Cidumu. Alphard nabrak ya dia Napansa Alphard, ya sang malaikat agak ngadu Alphard subuh malah itu. Akhirnya saking bagusnya bapak ini, turunlah dia bertanya, bapak ande ada kembe-kembe Unin, dia yang kembe-kembe pak lanjut wah undi Unin. Bapak yang punya Alphard yang nabrak ini saking bagusnya ndak mau dia tinggalkan, pokok harus ku jauh sidejok rumah sakit tuh nih. Dia tiang kembe-kembe bapak Uni, ya undi itu kembe-kembe enggak tiang sehat lalu undi Uni, pokoknya terjauh angkutlah ya jok rumah sakit HK lain terjauh. Yo harapan keluarga no paling VIP tontolo ya ketongan tutur wah ukuran dia tidak sakit. Ya, apa ada sakit pandai nara Pak Uni, pokoknya impus ya Pak. Nah, bermalamlah dia satu malam. Ya, kemudian besok paginya datang lagi bapak ini. Rahasia identitas orangnya, tak boleh, itu kode etik. Ya. Kemudian dia bertanya, Pak, ya, dia yang tahu tidem isi mikirang side Uni. Kembe pak, dia tiang kembe tiang ikhlas lagu harus tiang balas neke apa jakne si tiang balas ampo tiang lega Uni. Dek nara wah bapak sila wah tiang uli Uni. Dek pokoknya harus arak kanggo di Uni. Nara kanggo tiang cuman tiang melihat bahaji Uni yau. Dek nara lagu melihat haji Uni. Nah Unin karena dengan sugih ya genendi berangkat si doahna ke bapak tahun ni cash haji plus nilainya total 500 juta sinta sangguin tuh itu doang jadi tuan guru dia tuah plus ini orang tukang sapu hijau pak hajinya plus kenapa? Allah tahu, Allah melihat manfaat yang dia berikan dari sekedar batu itu mengantarkan dia kepada haji plus pak. Maka jangan pernah kita ini suuzon kalau mau baik-baik saja. Kamu udah lewat lerurong pu lewat tuh sang ditabrak apa lagu sang Cidomo nabrak iya ganti rugi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punyalah keinginan besar. Bagaimana umat ini besar? Kita punya harta, punyalah keinginan besar. Bagaimana harta ini menjadi membangun umat?
kita punya potensi membesarkan umat, jangan ragu-ragu, kasih umat itu ilmu. Ya, kenapa? Karena itu yang akan mendatangkan Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan kita. Itu harisun alaikum. Jadi jangan bertanya bagaimana bahagianya Rasulullah, pasti bahagia. Kenapa? Karena beliau selalu membahagiakan orang lain. Yang terakhir jamaah, Rasulullah sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Ar-rauf itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebut kekasihnya dengan Ar-rauf Ar-rahim. Tidak ada makhluk ini yang bisa bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah punya sifat Ar-Rahim Ar-Rauf. Hanya Rasulullah yang diberikan gambaran bil mu'minina rauf rahim. Apa arti rauf? Rauf itu selembut-lembut kelembutan. Sampai kata orang Yahudi pun yang ahli rahibnya, ahli pendetanya mengatakan, nanti pada akhir zaman setelah selesainya Nabi Musa, Isa, maka akan datang seorang nabi yang sifatnya ketika dicaci, semakin dihina, semakin dihina, maka semakin muncul kelembutannya. Rasulullah itu selembut-lembutnya jamaah. Sampai apa? Kulit beliau selembut-lembut kulit, mata beliau selembut, semua fisiknya selembut-lembutnya. Maka tidak ada orang yang tertarik, yang tidak tertarik terhadap Rasulullah. Rasulullah angkat socok luik senina. Saya ingat Nabi ya langsung jatuh cinta jamaah. Sampai Abu Lahab, Abu Jahal doang dia nebani ngengat Nabi. Mun Abu Lahab ja bedaitkan ke Nabi tutup doang mata atau nengengos atau menuntan tekatuan makan dia debani bedaitkan ke wajah Rasulullah. Abu Lahab buk ndek kubani unin saya napi mun kuengat Rasulullah nomun aku langsung jatuh cinta, langsung ku mele nurut ye ndek ku kenjaang uni. No Abu Lahab ya mesti ada bedai Tuhan guru deku sudi ya. Itu Abu Lahab. Kenapa? Karena kelembutan Rasulullah ya. Maka Rasulullah diajarkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi Muhammad, seandainya engkau keras membatu, keras hati, lan faddu min haulik, tidak ada satu pun yang akan mendekat padamu. Tapi sebaliknya karena kelembutanmu semuanya kembali kepadamu ya. Sampai Rasulullah SAW ya di Madinah ketika beliau itu bolak-balik ke masjid oleh orang Yahudi ini, diludahi saja, lalu jangan masjid tetusi, sugul jangan masjid tetusi ya, sambil dengan kelembutannya beliau mengusap ludahnya, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lamun. Beliau berdoa, ya Allah dengan ludahnya beri dia hidayah ya. Sampai itu berlalu selama sebulan jamaah, 40 hari diludahi Nabi setiap mau ke masjid. Tapi suatu hari tidak ada yang meludahi Nabi ke masjid itu. Akhirnya Nabi terheran, kenapa tidak ada yang meludahi hari ini? Ditanya tetangganya, wahai tetangganya si fulan, kenapa si fulan hari ini tidak keluar meludahi saya rindu ludahnya. Apa yang tetangganya? Oh yang ngeriannya sakit niki Ustaz. Rasulullah udin udah kangen orang Rasulullah, aku jenguk dia, tebeliang anggur, tebeliang kurma, tebauang gandum isi Rasulullah SAW ya. Kemudian beliau datang, assalamualaikum sayinu, aku sigirang tusi denu unin ya. Ampun tebukang lawang ya Rasulullah hunin, selapu keluarga sanak jari semeton tiang WA, Instagram, Facebook, selapu wah media sosial nu tiang umumang tiang sakit sekit-sekit ndara datang jengok tiang hunin, WA tiang wah penuh nu pada denara datang. Tapi apa? Tapi engkau yang setiap hari saya ludahi, tapi engkau yang setiap pulang aku ludahi, hari ini engkau pertama kali yang menjengukku, engkau bawa oleh-oleh untukku. Maka siapa yang tidak akan terbakar, tidak akan luluh hatinya dengan akhlak Rasulullah SAW, maka saksikan aku hari ini aku ikut agama Rasulullah SAW. Itu kelembutan Rasulullah. Itu coba tetusi padola perunggu tetusi
batik boleh-boleh jawab. Kenapa? Karena kelembutan Rasulullah SAW. Maka jadilah orang yang lembut jemaah, jangan jadi orang yang bengis ya. Wajah kita boleh bengis, tapi senyum anda harus menampakkan kelembutan. Newah bengis terus dia nuah kemos-kemos. Malaikat Malik doang ya. Kenapa malaikat Malik engkau tidak pernah tersenyum? Kalau aku tersenyum engkau ngeri neraka nu nih ya. Kenapa malaikat Ridwan engkau selalu tersenyum? Kalau saya nyebeng dia senang lawan dengan takut sama surga. Ana munda resepsi doang ya. No cewek-cewek anu kemos nah masih ana demen detama kan teman. Coba mau resepsi satpam doang le julu, terus satpam no bidang letang, terus napa, terus no pada bucong doang. Nerangan terdatang. Kenapa? Nah artinya jemaah terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, kelembutan dapat mengalahkan segalanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau itu putus asa dari mengaji karena tidak masuk-masuk ilmunya, kemudian dia pulang untuk berhenti mengaji. Di tengah perjalanan Allah kasih hidayah, dia mampir di sebuah air terjun yang di bawahnya ada batu. Dia berwudu di situ, tertuju pandangan Ibnu Hajar ke batu itu. Batu itu berlubang di tengahnya. Kenapa? Karena setiap saat dia diairi oleh air terjun itu. Muncul fikirnya, kalau batu sekeras ini dia bisa lembut, bisa hancur dengan kelembutan air, bagaimana dengan otakku, bagaimana dengan hatiku yang tidak lebih keras dari batu itu? Maka setiap saat dia menerima ilmu, menerima hidayah, maka dia akan lebih lembut ketimbang sebuah batu ya. Maka dia temarak batu doang dia semele kelembut air, tapi bisa menghancurkan batu ya. Maka bagaimanapun kekerasan akan lembut, akan lunak dengan kelembutan. Maka jadilah orang yang berlembut hati. Karena apa? Selembut-lembut kita adalah sedekat-dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ngican tiang pelunggu sami kesehatan, keafiatan, keberkahan dan ridha Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang mencintai Rasulullah dan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nih ke jamaah, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.